Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwani Nurul Anissa dengan NIM 1921042005 dari PTSP 101. Saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, peran yang terlibat dalam proyek, dan hak dan tanggung jawab yang terlibat dalam proyek. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek yang pertama yaitu pemilik atau owner yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pemilik bangunan atau konstruksi, yang kedua adalah pemberi tugas, yang ketiga pengembang atau developer, yang keempat ada pengguna atau user, dan yang kedua ada konsultan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsultan pengawas, yang kedua yaitu konsultan spesialis, yang ketiga konsultan perencana teknik atau desain, dan yang ketiga ada kontraktor terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kontraktor, yang kedua ada kontraktor utama, dan yang terakhir subkontraktor atau kontraktor spesialis. Peranan pihak tersebut dalam proyek. Yang pertama, pemilik bangunan atau konstruksi yang berperan sebagai membiayai proyek konstruksi dan menetapkan keputusan berkaitan dengan pekerjaan atau proyek konstruksi. Dan yang kedua adalah pemberi tugas yang berperan sebagai mewakili pemilik bangunan yang berkaitan dengan pekerjaan atau proyek konstruksi. Dan yang ketiga pengembang atau developer yang berperan sebagai pemilik bangunan atau konstruksi yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Dan yang keempat pengguna atau user yang berperan sebagai memberi masukan atau input sebagai pengguna bangunan atau konstruksi. Yang kedua yaitu konsultan. Yang pertama konsultan pengawas yang berperan sebagai menyediakan layanan jasa pengawasan pada saat melaksanakan konstruksi. Yang kedua konsultan spesialis yang berperan sebagai menyediakan layanan jasa khusus atau spesialis yang seperti konsultan menyelidiki tanah, konsultan mengukur topografi, konsultan arsitektur, konsultan struktur, atau konsultan mekanika dan elektrikal. Yang ketiga, konsultan perencana teknis atau desain yang berperan sebagai menyediakan layanan jasa perencanaan teknis atau desain. Yang ketiga, kontraktor. Yang pertama yaitu kontraktor yang berperan sebagai menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, kontraktor utama yang berperan sebagai bagi pemilik bangunan atau owner yang membiayai subkontraktor atau mengontrol pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Dan yang ketiga, subkontraktor atau kontraktor spesialis yang berperan sebagai menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi khusus atau spesialis. Hak dan tanggung jawab pihak tersebut. Yang pertama, pemilik atau owner. Yang pertama itu menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan. Yang ketiga, ikut mengawasi jalanan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menetapkan atau menunjuk suatu badan atau orang yang bertindak atas nama pemilik. Dan yang ketiga, mengesahkan perubahan dalam pekerjaan bila terjadi sesuatu. Kedua, konsultan. Yang pertama itu hak dan tanggung jawabnya, yaitu membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat. Yang kedua, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana dan syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Dan yang terakhir, menghadiri rapat koordinasi pengelola proyek. Ketiga, hak dan tanggung jawab kontraktor. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat. Yang kedua, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Dan yang ketiga, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
Dan yang keempat, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan yang terakhir, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai ketetapan yang berlaku.